Tuhan kita Yesus Kristus. Salam. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat kita mempersiapkan diri untuk masuk dalam ibadah hari ini, hari Minggu tanggal 5 Juli 2026. Tidak terasa setengah tahun lebih kita sudah berada di tahun 2026. Ibadah pagi ini mengusung tema wariskan iman bukan sekedar nama, peran orang tua dalam pendidikan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, yang memimpin ibadah pagi ini nona mahasiswa praktek yaitu Yani Bailam. Lagu perarakan Kidung Jemaat atau 240A. Mari kita perhatikan seluruh rangkaian ibadah kita daripada liturgi yang tersedia. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Turunlah kiranya atas saudara sekalian anugerah selamat dari Allah Bapa, dari Yesus Kristus Tuhan kita, dan dari Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan. Nas yang akan membimbing kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Amsal pasal 29 ayat 7 yang berkata demikian. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Pengakuan dosa. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku segala dosa kita kepadanya. Kita bersaat teduh. Pada pagi yang indah ini Bapa, kami datang ke hadapan hadirat-Mu untuk mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas perkenanan Tuhan dalam hidup kami. Bapa, dalam kerendahan hati kami mengaku percaya bahwa kami lalai dalam melaksanakan tugas kami, baik dimanapun kami berada. Bapa, di pagi yang indah ini Bapa, kami mengaku bahwa kami telah melakukan kesalahan kami, baik perkataan, perbuatan yang kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam pengampunan Tuhan, kami percaya bahwa ada pemulihan yang baru dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan dari Ulangan 6 ayat 1 sampai 9. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk berdiri. Di bawah perikop, kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang telah kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya dalam hidupnya. Haleluya. Bapak, Mama, dan saudara-saudari yang terkasih, Shalom. Puji Tuhan, kita boleh bersyukur karena selama 1 minggu lamanya Tuhan telah menolong, memberkati kita dalam setiap tugas dan aktivitas kita. Dan di hari ini Tuhan juga memberikan kita kekuatan, kesehatan, sehingga kita bisa mengambil bagian untuk beribadah atau bersekutu kepada-Nya. Bapak, Mama, dan saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita memasuki minggu pertama dalam perayaan bulan pendidikan. Dan dalam merenungkan kebenaran firman Tuhan yang tadi sudah kita baca, Majelis Sinode memberikan kita tema, yaitu mewariskan iman, bukan sekedar nama, peran orang tua dalam pendidikan. Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih, tema ini akan menolong kita memahami maksud firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Namun sebelum itu, saya ingin mengajak kita semua melihat secara umum kisah dari bacaan ini. Perikop ini menceritakan tentang Musa yang sedang menyampaikan perintah atau pesan Tuhan kepada orang Israel. Musa dan orang Israel pada waktu itu sedang berada di dataran Moab di sebelah sungai Yordan. Setelah melewati dinamika kehidupan yang begitu panjang, tibalah mereka untuk mempersiapkan diri untuk memasuki tanah perjanjian, tanah yang Tuhan sudah janjikan kepada mereka. Namun sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian itu, Bapak, Mama, Tuhan memberikan perintah kepada mereka, dan melalui Musa Tuhan menyampaikan perintah-perintah tersebut. Bapak, Mama, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari bacaan kita tadi, kalau kita melihat pada ayat 1, di situ Musa mengawali tulisannya dengan menegaskan bahwa pesan
pesan yang disampaikan oleh ia adalah perintah dari Tuhan. Di situ ada penekanan pada frasa Tuhan Allahmu. Ini mau menunjukkan bahwa perintah ini berasal dari Tuhan. Tuhan yang telah membebaskan mereka dari tanah Mesir. Tuhan yang telah menjaga, melindungi mereka ketika mereka ada di padang gurun selama 40 tahun. Tuhan yang akan memelihara mereka kemanapun mereka akan pergi. Penegasan yang disampaikan oleh Musa ini juga merupakan sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh bangsa Israel. Kita tahu bersama Bapak Mama bahwa bangsa Israel ini adalah bangsa pilihan Tuhan. Bangsa yang sudah dipilih Tuhan untuk diberkati. Sehingga perintah yang disampaikan oleh Musa ini mau mengajak mereka untuk terus setia kepada Tuhan. Karena mereka sebagai bangsa pilihan, sehingga mereka harus benar-benar memelihara iman mereka kepada Tuhan. Dan sebelum mereka memasuki tanah perjanjian itu, Tuhan memberi mereka nasihat-nasihat supaya mereka melakukan nasihat-nasihat itu atau perintah itu ketika mereka sudah ada di tanah perjanjian atau tanah yang makmur, tanah yang penuh dengan susu dan madu, atau tanah yang sudah Tuhan sediakan bagi mereka, agar ketika mereka di sana mereka harus hidup setia kepada Tuhan. Mereka tidak melupakan Tuhan ketika mereka menikmati segala berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi mereka. Lalu perintah yang kedua, ini merupakan perintah yang paling utama, yaitu Musa menegaskan kepada bangsa Israel untuk mereka mengasihi Tuhan sebagai Tuhan yang telah menolong mereka. Kasih kepada Tuhan adalah kasih yang utama. Kalau tadi kita sudah baca dalam firman Tuhan, di situ firman Tuhan mengatakan bahwa mereka harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan mereka. Bapak Mama, kenapa Musa ingin menekankan kasih kepada Tuhan sebagai perintah yang pertama dan utama? Karena tentu perintah ini akan mendorong orang Israel untuk melakukan perintah-perintah Tuhan yang lain. Misalnya perintah mengasihi sesama dan perintah melakukan kehendak Tuhan yang lain. Karena tanpa kasih kepada Tuhan, tentu segala yang dilakukan oleh orang Israel ini bisa dikatakan semua tidak bernilai seperti itu. Bapak Mama, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita yang hadir pada pagi hari ini juga kita diminta untuk mengasihi Tuhan. Kita benar-benar menghayati kasih kepada Tuhan. Kita sebagai orang percaya, kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, kekuatan, dan jiwa kita. Saya berikan satu contoh, Bapak Mama. Kalau tanpa kasih kepada Tuhan, pelayanan yang kita lakukan bisa saja itu pelayanan yang kita lakukan untuk mencari pujian untuk diri kita, atau hal-hal lain yang kita lakukan. Ketika kita menolong orang lain, kalau tanpa kasih kepada Tuhan, pasti kita akan mengharapkan imbalan atau balasan. Tetapi kalau kita mengasihi Tuhan, segala yang kita lakukan itu kita sudah tahu bahwa saya lakukan ini karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi saya. Kasih kepada Tuhan akan memampukan kita melakukan sesuatu dengan tulus dan ikhlas. Bapak Mama dan saudara-saudari sekalian, berikutnya Musa juga menegaskan agar orang Israel senantiasa mengajarkan dan mewariskan iman
terkasih, hal ini menarik karena kita tahu bersama bahwa iman bagi bangsa Israel itu merupakan identitas mereka. Kenapa bangsa Israel dipilih? Karena iman kepada Tuhan. Abraham sebagai nenek moyang dari bangsa Israel dipilih Tuhan karena ia beriman kepada Allah. Sehingga iman itu harus menjadi identitas dari bangsa Israel. Bapak Mama dan saudara-saudari yang terkasih, Musa menegaskan kepada mereka untuk menghidupi iman itu, bukan saja mewarisinya, tetapi mereka harus menghidupi iman itu di dalam keseharian mereka. Mereka harus mengajarkannya kepada anak cucu mereka. Mereka harus menceritakan segala perbuatan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan mereka. Bagaimana pengalaman hidup mereka bersama dengan Tuhan, mereka harus sampaikan itu kepada anak cucu mereka. Bahwa sekian tahun yang lalu Tuhan telah membebaskan mereka dari tanah perbudakan. Tuhan telah menjaga mereka, melindungi mereka selama 40 tahun di padang gurun. Itu harus mereka ajarkan kepada anak cucu mereka, agar mereka boleh mengenal siapa Allah yang telah memberkati mereka, siapa Allah yang telah mengasihi mereka. Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan kita sebagai orang beriman kepada Tuhan, kita juga harus menghidupi iman yang kita percaya kepada Tuhan, yakini kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa menghidupi itu, Bapak Mama? Yaitu melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kita sehari-hari. Dan bukan saja kita menghidupi itu, tetapi kita juga harus mengajarkannya kepada anak-anak kita sebagai sebuah warisan yang berharga. Bapak Mama, kalau kita berbicara tentang warisan, pasti kita semua di sini tahu. Warisan itu adalah sebuah peninggalan yang kita berikan kepada orang lain. Bisa saja harta benda dan lain sebagainya. Melalui pembacaan firman Tuhan hari ini, kita diajak untuk mewariskan iman kita kepada anak-anak kita. Bapak Mama yang terkasih, warisan tidak selamanya tentang harta benda, misalnya rumah, tanah, uang yang kita tahu sehari-hari. Tetapi warisan yang berharga, yang perlu kita wariskan adalah iman kita. Kenapa iman harus diwariskan? Karena iman itu akan tinggal tetap, Bapak Mama. Kalau harta benda, rumah, dan lain sebagainya sewaktu-waktu akan hilang, akan lenyap. Tetapi dengan kita mewariskan iman, itu yang akan menolong anak-anak kita untuk hidup lebih dekat dengan Tuhan. Bapak Mama dan saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan rumah tangga kita, mari kita mewariskan iman itu. Kita mengajarkan kepada anak-anak kita untuk berdoa, membaca firman Tuhan bersama. Dan bukan hanya itu, Bapak Mama, tetapi melalui setiap tindakan kita. Kalau kita mengajarkan kepada anak-anak kita untuk mengasihi, kita juga harus bisa mengasihi orang lain. Kalau kita mengajarkan kepada anak-anak kita untuk menolong, kitalah yang menjadi teladan untuk menunjukkan itu kepada anak-anak kita, supaya mereka
bisa melihat itu dan melakukannya di dalam kehidupan mereka. Jangan kita mengajarkan lain, tetapi yang kita tunjukkan itu lain. Itu yang nanti kemudian anak-anak juga akan bingung, abu-abu antara mau ikut teladan orang tua, pasti anak-anak akan bingung. Dalam firman Tuhan tadi Musa mengatakan bahwa firman Tuhan itu harus diajarkan ketika duduk di rumah, ketika dalam perjalanan, ketika berbaring, ketika bangun. Artinya Bapak Mama bahwa setiap waktu adalah kesempatan untuk mengajar kepada anak-anak kita tentang siapa itu Tuhan kita. Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih, mari kita mengajarkan kepada anak-anak kita hal-hal yang baik. Berdoa, berbicara, mengampuni, bekerja, dan menghadapi masalah, kita harus mengajarkannya di dalam terang firman Tuhan. Bapak Mama yang terkasih, mari kita menunjukkan karakter yang baik kepada anak-anak kita. Tetapi terlebih dahulu mari kita melihat diri kita. Kita harus memperbaharui hidup kita di dalam terang firman Tuhan, agar setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan yang kita ajarkan kepada anak-anak kita mampu mengubah mereka dan membentuk karakter hidup mereka. Bapak Mama dan saudara-saudara sekalian, di zaman sekarang ini kita tahu bahwa anak-anak itu diperhadapkan dengan tantangan yang semakin besar. Anak-anak dan remaja setiap hari berhadapan dengan media sosial, HP, gadget. Di dalam gadget kita semua tahu bahwa segala bentuk informasi itu ada di sana. Sebagai orang tua yang lebih dekat dengan anak-anak, mari kita bimbing mereka. Jangan kita lepas saja, karena biasa orang tua kalau sudah capek kerja, sudah anak main HP, pegang HP, nonton sepuasnya, tidak lagi mengatur anak dan lain sebagainya. Ini perlu menjadi perhatian kita, Bapak Mama semua. Karena setiap informasi yang mereka dapatkan di gadget mereka itu berbagai macam informasi yang belum tentu itu mendidik. Sehingga kita perlu mengawasi mereka. Kita perlu merangkul mereka, mengarahkan mereka supaya mereka tidak karakter mereka tidak dibentuk oleh ajaran-ajaran dari luar. Nanti ketika mereka sudah besar dan mereka sudah punya karakter yang tidak baik melawan kita, baru kita mempersalahkan mereka. Padahal dari kecil kita kurang memperhatikan mereka, kurang menanamkan nilai-nilai firman Tuhan. Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih, gereja juga sebagai keluarga Allah, mari memberikan perhatian dan dukungan terhadap pendidikan anak. Melalui lembaga pendidikan yang ada, misalnya yang sudah diselenggarakan oleh gereja juga, mari gereja perlu memperhatikan karakter-karakter anak, mendidik mereka untuk mengenal dan mendalami firman Tuhan, agar mereka boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan, dan anak-anak yang mau hidup dekat dengan Tuhan. Tanpa semua itu, Bapak Mama, mereka akan menjauh dari Tuhan. Mereka tidak mau lagi datang dalam persekutuan. Ketika besar nanti mereka merasa bahwa ke gereja itu tidak penting, bersekutu itu tidak penting. Nah, mulai dari anak-anak, mari kita terus arahkan mereka. Di gereja cuma sesaat, tapi di rumah orang tua lebih dekat dengan anak-anak. Mari melalui firman Tuhan ini
kita mengajarkan kepada anak-anak kita hidup takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan dalam kehidupan mereka. Kiranya firman Tuhan boleh menolong dan memberkati kita semua. Amin.